sehingga Bapak Ibu tetap dapat menyimak tutorial pembuatan bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektora. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu, karena Pak Arisnya juga sudah masuk ke dalam room, kita langsung mulai saja nih Bapak Ibu semuanya. Sudah siap nih Bapak Ibu? Monggo saya berikan kepada Pak Aris untuk melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan pembuatan bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektora. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prastyo, kemudian yang saya hormati Bu Atika, dan semua peserta dalam acara pembelajaran Lektora Inspire. Ya, kita melanjutkan dari kegiatan offline kemarin. Ya, kita di sini kita nanti langsung praktekkan aja. Tinggal Bapak Ibu mempersiapkan program lektoranya untuk bisa dijalankan langsung, karena nanti langsung akan kita praktekkan. Yang pertama kemarin sudah saya sampaikan di grup, itu Bapak Ibu silakan mempersiapkan logo, kemudian foto, kemudian video pendukungnya nanti, kemudian materi bab dan subbabnya, kemudian nanti kalau misalnya hari ini kita nyampe, kita masuk ke soal atau latihan ulangannya. Artinya kita bagaimana cara membuat soal latihan atau ulangan pada lektora ini. Ya. Kita langsung aja, saya coba sharekan, silakan Bapak Ibu langsung aja mengaktifkan lektoranya sambil nanti kita praktekkan, kita bareng-bareng dari awal. Nanti untuk yang kemarin yang dibagikan Bu Atika, yang kertas lembaran itu nanti untuk kegiatan Bapak Ibu atau soal Bapak Ibu untuk membuat produknya. Nah, kali ini saya mencoba secara umum pembuatan media pembelajarannya. Ya. Nanti bisa ngikutin, nggak masalah, nanti disesuaikan dengan yang saya sampaikan. Nanti yang kemarin itu bisa untuk tugasnya. Mungkin ini saya coba sharekan untuk PowerPoint-nya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu lektornya ini di PowerPoint-nya sudah? Sudah Pak. Sudah kelihatan ya. Oke, ini tampilan awal dari Lektora. Nah, untuk Lektora memang perkembangannya cepat sekali sebenarnya kalau kita ngikutin itu versi 17 ya. Tetapi dengan versi 12 ini tidak jauh beda nanti makanya. Nah, ini kalau sudah mengaktifkan Lektora, kemarin sudah sampai sini ya. Ini ada beberapa menu, adalah menu file, home, design, insert, kemudian test, tool, view, sama property. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu akan bareng aja ya, kita klik menu file. Silakan. Sudah? Kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah klik menu file? Oke, sekarang kalau setelah klik menu file, kemudian di sini akan muncul beberapa menu. Nah, kita menuju ke create new title. Nah, kita bareng ya Pak Ibu ya, create new title. Nah, ini. Nah, kemarin juga sudah sampai sini, sudah mencoba waktu yang pertama. Di sini ada beberapa gambar di sini. Yang pertama adalah blank title ya, blank title. Ini kosong. Jadi kalau misalnya kita mau ini, kemudian ada times ya, di sini juga disediakan ada desktop bisa ya, kemudian ke bawah pada title bisa, di sini ada all semua, kemudian berbasis mobile, jadi nanti bisa juga berbasis mobile. Kemudian e-learning. Nah, ini memang sekarang kita banyak butuhkan ya.
Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat foto album sebenarnya ini. Jadi untuk sekolahan, kalau ada foto album berbasis digital bisa menggunakan ini. Kemudian untuk presentasi juga bisa, bisnis juga bisa. Ya. Nah, untuk latihan kali ini kita mencoba, silakan Bapak Ibu klik multi purpose. Oke, kita tunggu. Silakan berulang ya, Bapak Ibu. Kita tunggu. Klik multi purpose, kita tunggu. Kemudian nanti muncul di sebelah kanan, ya, muncul di sebelah kanan. Itu ada desain wizard, kemudian ada aqua, ada modul, ada yang lainnya di sini. Kemudian natural, ya, platinum ya. Kemudian banyak sekali di sini. Nah, nanti kita mencoba salah satu yang ada di sini. Sekarang Bapak Ibu pilih ini aja. Apa di sini ya? Aqua ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian setelah klik, silakan bisa lihat di bawah itu ada Start Wizard. Jadi kita pilih ini dulu, kemudian Start Wizard. Oke. Nah, kemarin juga sudah sampaikan di sini ada new title. Berarti misalnya mata pelajarannya atau mungkin pada materi apa. Kemudian di sini new title lokasi berarti kita mau disimpan hasil nanti hasil pembuatan lektora ini. Contoh di sini kita akan membuat misalnya pembelajaran ya. Kita coba ya. Pembelajaran olahraga misalnya. Silakan Bapak itu coba dulu. Nah ini akan kasih nama ini, kita mencoba misalnya membuat ini judul ya. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa lihat di sini pada choose folder. Ini artinya ya file ini kita akan simpan di folder mana. Ya, kita coba klik ini. Nah, oke. Ya. Kemudian kita taruh di D atau E terserah. Nah, kemudian kita membuat folder. Nah, ini biar tersimpan di folder sendiri. Nah, misalnya klik latihan lektora misalnya. Kita di sini. Kita buat foldernya. Oke. Nah, maka akan muncul di atas itu berarti titelnya, ya nanti filenya tersimpan, ya tersimpan pada folder latihan lektora. Oke, sampai di sini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jelas nggak? Monggo. Ada yang sebelum saya lanjut ke yang lainnya sampai sini jelas? Barangkali ada yang belum paham, saya langsung ditanya Bapak Ibu. Biar santai aja belajarnya, oke. Tanyakan. Silakan. Sampai sini jelas? Monggo Bapak Ibu. Tunggu barangkali sampai sini belum jelas, nanti saya ulang lagi. Tidak ada masalah? Sepertinya nggak ada Pak. Lanjut. Berarti kita lanjut ya. Setelah berikutnya berarti klik next. Oke, nah setelah klik next di sini ya muncul ada 2 poin di sini. Yang pertama fixed page size ya. Di sini artinya bahwa tampilan pada lektora ini sudah sesuai dengan halaman yang kita tentukan, ini standarnya atau defaultnya. Kemudian kalau misalnya kita mau merubah sendiri, itu bisa dipilih yang ini. Ya, ini ukurannya. Pitch hex berarti ketinggian dari ini nanti misalnya kalau panjang dia akan scroll ke bawah. Ya, nah, maka kita coba yang atas saja dulu, ya fix pitch size sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Oke. Setelah sampai sini, berikutnya Bapak Ibu klik next.
Nah, kemudian muncul seperti ini, ya. Yang pertama ada page. Kalau Bapak Ibu silakan kalau misalnya klik page, maka di sini akan muncul halamannya, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian kalau kita pilih chapter and page, berarti artinya ya nanti di sini ada bab-babnya, kemudian ini adalah isinya. Nah, ini chapter. Nah, ini contohnya ini ada chapter 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti bisa kita tambahi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian di dalamnya, nah berapa chapternya? Nah, ini berapa chapternya artinya berapa jumlah ininya. Chapter 1, 2, 3 itu bisa nambahi di sini. Ya. Mau nambahi, mau ngurangi, ya silahkan bisa dicoba nanti. Kemudian berikutnya yang di bawah itu ada yang namanya include, ya include. Nah ini kalau misalnya ada, kita butuh modus pertolongan di sini ya untuk keterangan, tapi biasanya enggak juga enggak apa-apa kayak gini, enggak usah dijawab enggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau lengkap ya kayak gini. Nah kemudian di bawah ada include test at end of, ya ini. Nah ini untuk evaluasi, untuk tes terakhir kita membuat soal itu kita sudah membuat di sini nih. Nah, di sininya silakan mau ditulis evaluasi bisa, apa tes boleh, nggak masalah. Ya, ini untuk tes. Oke, sampai sini. Berarti Bapak Ibu klik ini, kemudian ini diaktifkan semua, boleh. Kemudian ini ditulis, mau ditulis evaluasi, boleh, atau mau diganti soal, boleh. Nggak masalah. Ya. Soal latihan bisa nggak Pak? Bisa, soal latihan bisa. Jadi yang terakhir untuk soal-soal ini nanti. Ya. Ini soal per pertemuan ya Pak Aris atau soal di akhir? Ya, bisa di akhir bisa. Membuat soal di akhir bisa. Ya, nanti. Oke. Kemudian langkah berikutnya, setelah seperti ini, silakan Bapak Ibu klik tentukan ini ya, tentukan ini dulu, tentukan ini dulu capture-nya. Misalnya saya pengen membuat 7, 7 capture. Nah, kemudian klik next. Nah, maka akan muncul capture pertama sama number of bits in capture. Ya, berarti di dalamnya bitnya ada berapa. Ya. Contoh, Bapak Ibu kan sudah membuat yang pertama misalnya pengertian. Ya, tadi kan mata pelajarannya misalnya olahraga sepak bola. Ya, nanti pengertian. Nah, untuk pembuatan names of capture ini, kalau misalnya kita tulis misalnya pengertian sepak bola. Nah, sepak bola. Ini tidak boleh ada spasi. Kalau memang nanti ada kelanjutannya, itu berarti menggunakan ini, tanda ini, scroll. Tapi kalau memang mau digabung, boleh. Nah, makanya saya buatnya ini aja udah pengertian, karena di depan sudah ada mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, sampai sini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa? Jelas? Oke, langkah berikutnya. Pada pengertian, misalnya pengertian kita butuh 1 halaman atau 2 halaman. Misalnya kita butuh 2 halaman ini. Nah, kita aktifkan aja 2 halaman, kemudian klik next. Nah, kemudian muncul capture 2 ini. Nah, capture 2 ini tadi konsep tadi kita misalnya kalau tadi kan pengertian, kemudian misalnya sejarah. Nah, sejarah permainan sepak bola misalnya. Nah, di sini pun sama, bitnya tulisan untuk sejarah itu berapa halaman sih yang akan kita buat? Misalnya 2 atau 3, misalnya 3, kita buat klik 3. Oke, next lagi, berarti masuk capture berikutnya 3. Berikutnya misalnya kita buat lagi peraturan permainan sepak bola. Peraturan pada ini
peraturan sepak bola. Nah, ini tidak boleh panjang, ini dibatasi dia akan bunyi. Nah, jadi dibatasi tidak boleh panjang. Kalau misalnya bola aja. Ya, jadi kayak gini aja nggak apa-apa. Peraturan karena di atas sudah muncul mata pelajarannya. Kemudian di sini kita butuh peraturan sepak bola, misalnya ada 4 halaman nih. Nah, kita buat 4. Oke, next lagi. Nah, capture yang berikutnya. Capture yang keempat. Ya, kita capture misalnya manfaat. Berapa nih? Berapa halaman yang kita butuhkan? 4, 5 atau berapa terserah ya. Kita butuh misalnya 3 halaman. Lanjut. Next. Nah. Oke, sampai sini saya tunggu. Barangkali ada yang ngasih masukan, barangkali masih ada yang bingung. Monggo, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, langsung saja ditanya. Langsung aja. Oke, tidak ada masalah. Tidak ada Pak, sepertinya ada. Pak. Langsung Pak. Sekarang kita lanjut berikutnya, misalnya lapangan. Ini contoh aja ya Bu, Bapak Ibu ya, contoh aja. Nanti Bapak Ibu tinggal mengembangkan sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Contoh yang kemarin, contoh dari Bu Pak Pras sama Bu Tika itu contoh konsepnya. Ya, silakan. Itu untuk nanti hasil dari Bapak Ibu yang akan dibuat. Kemudian ini butuh satu aja udah keterangannya misalnya. Ya, halamannya. Next lagi, capture berikutnya. Teknik permainan sepak bola. Nah. Oke. Kita butuh 2 misalnya. Next. Kemudian yang terakhir berarti ini capture 7 berarti capture terakhir. Nah, contoh tokoh terkenal dalam sepak bola misalnya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kita butuh 1. Setelah selesai di terakhir, di sini nggak mungkin ada next karena sudah terakhir tadi kita tentukan sejumlah berapa 7. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah berikutnya adalah klik finish. Nah, kita tunggu. Oke, sudah jadi nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat sudah jadi belum? Saya tunggu, sudah seperti ini belum? Oke, sudah jadi Bapak Ibu? Hasilnya? Monggo dicek dulu sebelum saya lanjut. Saya tunggu. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya mungkin bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Silakan sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sudah sampai ke sini belum? Oke, kalau tidak ada masalah, saya lanjut. Sekarang berikutnya bagaimana cara mengganti ini? Ini ada tulisan welcome to olahraga. Ya, sekarang kita klik di olahraga. Kita akan mengganti tulisannya. Oke. Klik 2 kali atau double klik, kemudian diganti misalnya olahraga. Oke. Nanti tinggal diatur lebarnya nih. Oke, atur. Silakan bisa diatur, ditengahkan boleh. Nah, ini. Yang ini tarik ke bawah. Di drag. Oke. Nah, ini contoh aja. Oke. Nanti yang ini pun bisa diganti nih ya.
Nanti ada caranya untuk mengganti ini, karena ini kan terkunci. Nah, terkunci. Nanti bisa diganti, dirubah. Ya. Oke. Berikutnya, misalnya kita akan ganti ini, misalnya oleh siapa? Akan Oke. Nah, ya. Sekarang Bapak Ibu siapkan untuk gambarnya. Misalnya kita akan ambil gambarnya, kita masukkan ke sini. Caranya nanti di sini ada klik insert, ada menu insert sini. Nah, kita akan membuat gambar di sini, artinya menampilkan gambar kita di sini, foto. Klik image. Nah, silakan Bapak Ibu cari gambarnya yang akan ditampilkan di situ. Oke, contoh aja. Oke, kita kecilkan. Silakan bebas, ini untuk contoh aja. Enggak. Belum. Oke. Ini pun bisa dikecilin. Nah, ini. Bisa pojok. Oke. Sama kecilin. Warnanya kalau mau diganti ini, hurufnya ini sama seperti program Microsoft Word pada umumnya, ya. Klik sini warna merah. Oke. Nah. Kalau kembali Oke, silakan, saya tunggu sudah sampai sini belum. Sudah. Ini baru saya ngirim video. Sudah sampai sini bisa? Oke, ini sebenarnya tadi yang kita buat itu kan sudah jadi nih. Pengertian, sejarah, peraturan, manfaat, lapangan, teknik, tokoh, evaluasi ini nanti. Bukan evaluasi. Nah, ini kalau kita klik, ini sudah ada di sini nih, ada. Ya. Kiri. Nah, ini ada dua di sini, ada dua di sebelah sini ada. Ini, kemudian ada title. Nah, kalau kita klik ini, kita mengingat PowerPoint. Nah, klik. Nah, ini kayak PowerPoint. Ini sama PowerPoint. Nah, ini kalau saya klik ini, berarti dia muncul halamannya ini. Ya, tadi yang kita tentukan misalnya halaman kedua, nanti muncul lagi ini. Saya ulangi lagi. Kalau title berarti ini hasilnya seperti ini, kayak explore. Ya. Kemudian kalau ini berarti kayak PowerPoint. Nah, ini berarti halaman pertama. Ya. Nah, kebetulan ini halaman pertama. Kemudian berikutnya pengertian, berarti ini yang ini. Ini kalau saya klik ini, nah kalau ada plus berarti di dalamnya ada. Dalamnya ada. Saya klik ini ya, monggo klik. Nah ini, saya aktifkan ini, maka di sini akan muncul pengertian. Ya, pengertian apa? Pengertian tadi olahraga sepak bola gitu. Kemudian bagaimana cara ngeditnya? Nanti ini bisa saya edit, tinggal double klik aja, ya. Nah, kemudian kita ketik di sini nih pengertian sepak bola. Nah, oke. Kemudian isinya. Enggak suka ya. Misalnya isinya ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kalau memang sudah disiapkan dalam bentuk di Word, ya di Word, kemudian filenya bentuknya
RTF kemarin saya sampaikan bentuk RTF boleh. Jadi disiapkan ini contoh. Ini kemarin saya sudah menyiapkan. Silakan Bapak Ibu lihat yang sudah disiapkan teksnya. Ini. Nah, ini sudah materinya sudah saya siapkan nih. Contoh. Nah, ini materinya sudah saya siapkan. Ya, ini contohnya materinya sudah saya siapkan. Nanti pengertian sepak bola sudah saya siapkan nih. Nanti tinggal kita copy. Ya. Nah, kita sudah membuka, kemudian ke sini. Nah, ini nanti kita masukkan ke sini. Kita lihat di RTF. Nah, sekarang yang pertama adalah pengertian. Kita cari sini di copy aja. Pengertian. Nah, jadi udah kalau udah di-save-kan enak. Oke. Biasa klik kanan, copy. Ya, kita menuju ke sini. Taruh di sini. Upload, paste, selesai. Ini contoh aja. Oke. Nah, ini berarti pada halaman ini pengertian. Oke, sampai sini silakan barangkali masih bingung. Nanti kami ulas lagi. Monggo. Oke. Ada yang mau disampaikan, tanyakan? Barangkali ada yang masih belum paham. Ya. Silakan. Ini pada halaman pertama nih. Di pengertian. Akan saya tunggu. Untuk sambil diskusi aja ya Pak Pras ya. Pak. Ya barangkali ada yang mau tanyakan dulu. Biar nanti nggak sampai ke sana. Monggo Ibu Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu sudah sampai mana pembuatannya tadi? Kalau tadi Pak Aris kan sudah sampai mengisi lembar kerja ini, jadi dari pengertian sepak bola dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sudah sampai mana, kemudian ada kendala apa, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menanyakan agar nanti tidak tertinggal pada saat pengembangan bahan ajar interaktif yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Ada yang mau jahit lagi. Enggaknya orang gaya. Bu masang bed biasa, Bu. Biasa banget. Udah semua. Itu yang link. Udah ada link terbaru. Itu yang dari Pak Muhid. Udah, tidak ada masalah. Lanjut. Sepertinya nggak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Oke. Oke, kita nanti coba lanjut ya. Misalnya kita mau nambah halaman atau mungkin apa ya. Tadi kan kita
kita tentukan ini ya. Jadi ada dua halaman nih pada pengertian misalnya. Yang kedua kita coba memasukkan lagi ini ya kelanjutannya tadi pengertian tadi. Nah ke sini kemudian Bapak Ibu cari ke sini lagi nih isinya misalnya lagi ya. Kita copy lagi, kita masuk lagi. Nah ini contoh aja. Kita masuk lagi. Nah kalau misalnya masih ini perlu sampai sini nih misalnya. Oke, saya karena dua halaman tadi ya. Ini masih muat. Bisa copy. Kemudian ke sini. Kita lanjut berikutnya. Oke. Nah, ini pun bisa dirapikan ya Bapak Ibu ya, nanti di Justif ya. Bisa dirapikan ya. Oh hilang Pak. Nah, screen-nya kayak kesetop Pak. Oke, udah yang masuk lagi ya, ya. Oke. Nah ini rapi lagi. Nah, nanti, oke. Kita lebarin ini. Oke. Contoh misalnya di sini kok kurang misalnya ya halamannya. Nah, ini bisa klik kanan. Ini ada copy. Kita mau kemudian klik kanan, paste. Nanti di bawahnya otomatis ini, seperti PowerPoint. Nah ini kan tadi cuman dua, ya, cuma satu, dua. Tapi kok kurang halamannya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kurang. Tinggal klik kanan, Bapak Ibu klik copy, kemudian klik paste. Kalau misalnya ini nggak diperlukan nih, sudah delete. Nah itu hilang, jadi dua. Jadi kalau misalnya mau menambahi materinya ternyata masih kurang nih halaman berikutnya. Klik kanan, saya ulangi lagi, copy, klik kanan lagi, paste. Nah, muncul di bawahnya. Ini tinggal kita ganti nih. Tambah lagi materinya tadi yang bawah belum. Oke, ini. Oke, klik, copy, masuk ke sini. Nah, ya, berarti ada 3 nih tadi. Oke. Begitu juga seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu coba mencoba untuk berikutnya ini. Sejarah, diklik. Kliknya ini. Nah, nanti ke bawah ada. Nah, ini sudah disediakan. Tinggal tadi kayak tadi, langkahnya sama. Dihapus, kemudian Bapak Ibu yang sudah siapkan materinya di-copy ke sini. Terus kayak gitu sampai dengan materi yang akan disampaikan. Nah ini kan masuk ke sejarah, kalau tadi pengertian ini masuk ke sejarah ini. Silakan Bapak Ibu sambil mencoba, ini langsung saya mencoba semuanya, langsung jalan. Karena tadi sudah saya sampaikan, berarti saya langsung praktekkan aja ya Bapak Ibu ya. Nah ini sejarah, contoh saya tadi sudah menyiapkan nih sejarah. Nah ini sejarah permainan sepak bola. Nah, nanti ini bisa di copy. Tadi sama untuk ganti ini. Oke. Nah, ini bisa dibesarin. Sama kayak tadi langkahnya. Jadi langkahnya sama. Secara klik, oke, kita klik tadi, diketik langsung bisa. Secara permainan sepak bola, cara isinya apa? Semuanya ya Bapak Ibu ya, sambil dipraktekkan. Ini sama kalau mainin
Pak Aris mungkin sambil ini ada yang bertanya di chat, Pak Aris. Ya, bisa saya sisipkan ya mungkin. Saya sudah mencoba membuat, namun kemarin terkendala pada chapter yang lebih dari 1 lembar. Mungkin bisa disisipkan Pak Aris penjelasannya terkait dengan chapter yang lebih dari 1 lembar. Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan, ini kan ada chapter kan dia muncul di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini tadi sebenarnya sudah sampaikan contoh di sini. Saya membuat ini ya. Nih, misalnya ini lebih nih. Jadi tampilkan kayak gini. Ini kan ada chapter-chapter nih. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, ini kalau tadi ini misalnya ini tidak perlu nih kelebihan 1. Nah, tinggal klik kanan tadi, klik delete. Nanti ininya hilang. Ini hilang. Tuh, itu bisa dari sini. Nah, ini juga bisa misalnya ini chapternya. Kalau ini kan isinya ya. Ini sama, klik delete sini. Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diarahkan kemana yang akan kita hapus sebenarnya sama dengan PowerPoint. Tadi klik kanan, delete. Misalnya saya nggak perlu nih tokoh ini ya, tokoh ini nggak perlu nih, klik kanan, delete, hilang. Itu tokohnya hilang. Tadi kan ada 7, ini paling 6. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sudah jelas yang tadi menanyakan Bu Atika? Monggo. Menghapusnya dari sini. Mungkin kalau menambahkan chapter bagaimana, Pak? Menambahkan chapter, kalau tadi ngurangi ya, ini bisa pakai copy paste ya, nanti tinggal diganti aja chapternya bisa. Atau ini di sini juga ada sebenarnya ini add chapter, ini di sini ada pakai itu bisa copy paste, bisa juga pakai ini kan add chapter atau kontrol angka 1. Artinya dia akan memasukkan chapter berikutnya. Kita coba ya. Nah, itu chapter berikutnya ini. Ya, nanti tinggal diganti aja. Ini dia akan muncul lagi. Ini saya hapus nih. Tanda ada. Itu ya, Bapak. Ini chapter. Ini apa? Add section. Ya. Ini page. Jadi kalau klik di title explore, itu kayak gini susunannya ini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini misalnya tadi ya, ini pengertian ada chapter ya, terus ada page 1, seterusnya sejarah ada chapter ya, terus ada page 1, 2, terus kemudian tadi ada body. Nah, ini isinya ya. Jadi ini kalau kita klik di bawahnya ada body. Nah, ini kosong. Artinya belum dirubah, ini yang masih asli ya. Ini klik sini, ini ada body lagi isinya. Ini kalau melihat menggunakannya seperti ini, menggunakan title explore. Kalau menggunakan ini seperti PowerPoint, itu berarti Bapak Ibu silakan klik ini. Nah, itu kelihatan. Ya. Oke. Gitu Bu Atika, monggo barangkali ada yang mau disampaikan lagi teman-teman guru MTS seluruh yang mengikuti acara ini. Monggo sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Monggo Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Untuk langsung aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalnya udah mulai masuk mengisi materi atau mengedit, kemudian ternyata ada judul chapter yang salah, bisa nggak kembali ke awal
dikembaliin sama gimana gitu. Atau mulai yang baru lagi gitu ya, Bu? Oh, iya. Oh. Oke, monggo Pak Aris mungkin bisa langsung dijawab. Jadi tadi gimana Bu? Misalnya Udah apa ya? Ternyata ininya, mau mengganti pengertian sejarah peraturan, mau diganti sama yang lain tuh oh judulnya. iya, oke. Nah, mengganti teks yang ini ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu bisa klik di sini, boleh ya. Nanti tinggal mau diganti nih. Nah ini, Langsung sebelum ya, Iya. gitu. Kan bisa dirubah Bu ya. Ini, Oh. gitu. Nah, ini saya tambahin N. Itu kan berubah. Itu ya Bu ya. Ini otomatis akan berubah ini di sini. Pengertian. Ya, nanti kalau disimpan dia akan berubah. Jadi bisa double klik di sini Bu. Berarti di sini Bu. Ini potensi ya, Bu. Ya. Mau nambah lagi tuh nambah. Atau langsung di sini pun bisa nih nanti di Kompetensi kan ada KI, indikator. Ini mau di jadi nanti kita jelaskan juga semuanya sampai di pendidikan gambar dan seterusnya sama yang ini. Kalau ini kan beda. Ini harusnya kayak gini ya. satu lagi Bapak, Ibu, perbedaan section sama page apa ya? Tadi kita nambah add yang section, masuknya ke bawahnya, tapi tetap Ya. Mau menambah ini perbedaannya sama ini. Nah, jadi kalau kita akan menambah ini, kita melihat posisinya, Bu. Posisinya dulu ini di mana? Ya. Posisinya ini di mana dulu, jangan langsung kita klik ini, nanti dia nambahnya di tempat yang lain, Bu. Misalnya ini ya Bu ya, saya taruh sini nih. Nah, saya mau nambah ini capture. Jadi ini kan ada hierarkinya Bu ya. Kita lihat hierarkinya ini. Nah, posisinya mau ditaruh di mana nih? Misalnya kita nambah capture. Ya. Nah, ini nanti tinggal klik. Maka di bawahnya ini capture berikutnya. Ya, posisinya. Ya. Nanti tinggal posisinya ini mau di mana. Nah, ini di page berikutnya ini, posisinya di sini nih. Ya, saya posisi di bawah, saya kasih klik ini, dia nambah berikutnya nih. Oke, itu Bu. Ya. Add section berarti ini. Jadi tergantung posisi hierarkinya ini, kita posisinya di mana itu ya Bu ya. Nanti bisa dicoba, ini saya batalkan lagi. Ya, posisi itunya kita maunya di mana, ini posisi urutannya ya Bu ya. Jadi kita mau memasukkannya di sama kayak tadi, kalau pakai ini kita mau masukkan di pengertian ini, saya mau nambah ini, berarti nanti bisa masuk di halaman ini. Ya, ini pakai expert-nya. Ini kan masuk ke sini Bu ya. Ini. Kalau tadi saya pakainya klik kanan, copy paste, maksudnya biar sama dengan yang ini, tinggal ini aja. Tapi kalau mau menyisipkan itu tinggal klik ini aja, add page. Nah, ini posisi saya di pengertian nih, saya ada mau nambahin, bisa pakai ini. Ya, gitu. Kita hapus, delete. Oke. Itu ya, Ibu. Bisa diterima? Nanti kalau section mah, misalnya ada materi yang Oke, jadi posisi kita di mana ini? Ini kan ini urutannya ini Bu ya. Urutan tadi yang kita buat.
Kalau terbiasa dengan PowerPoint, kita ke sini nih. Biar mudah. Oke. Itu ya Bu Atika, kita lanjut berikutnya. Nah, kalau misalnya kita akan menambahi gambar atau apa di sini, itu sebenarnya bisa ya. Jadi misalnya pada materi olahraga nih, kita masuk ke teknik aja misalnya. Oke, saya masuk ke teknik nih. Saya loncatin ya materinya. Anggap aja yang di atas itu sudah semuanya, sudah diisi semuanya. Anggap aja itu saya masuk ke teknik. Nah, kalau cari, anggap aja yang di atas sudah selesai semua kita masukkan. Oke, saya cari teknik. Tinggal Bapak Ibu nah ini, misalnya teknik isinya ini. Oke, copy. Ya, saya masukkan materinya ini. Paste. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita akan menambahi gambarnya? Oke, gambar. Nah, kita tinggal cari untuk insert. Nah, insert. Nah, ini image kayak tadi sama ya. Kalau misalnya kita butuh gambarnya misalnya ini nih, open. Nah, kita masukkan sini. Oke, ini. Nah, ini kalau misalnya bentuknya gambar ya. Ini bisa. Ini saya masukkan. Kalau mau gambar bergerak juga bisa Bapak Ibu ya, gambar bergerak bisa, GIF ya. Itu silahkan bisa ya, tergantung yang akan kita masukkan di sini. Ya, yang kita masukkan di sini apa? Ya, ini kalau tadi kan ada image ya, di sini ada image, ada clip art, boleh atau yang lainnya ya. Kemudian nanti kalau mau nyisipkan video juga ada, ini suara ada, misalnya sambil jelaskan ini ada suaranya nih yang lebih bagus. Nah, ini ada audio. Nah, yang penting ada suara yang sudah Bapak Ibu rekam, yang sudah disimpan dalam komputer. Nanti tinggal kita masukkan ke sini. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, berikutnya saya ambil gambar lagi. Misalnya saya gambar aja udah ini. Sinyalnya mana? Halo. Kurang suara masuk. Ini silakan Bapak Ibu kembangkan ini ya. Kembangkan ini. Silakan bisa dicoba. Ini misalnya kalau ini di lapangan ya, saya mau buat lapangan keterangan apa? Saya mau ambil gambar lapangan. Ini kan ada. Kita tinggal baca. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu diselesaikan untuk deskripsinya sama gambarnya mungkin ya. Nanti kalau misalnya video, ini yang perlu diperhatikan kalau video nanti bentuknya video. Ini coba ini saya sisipkan juga. Ini ada kosong ya. Saya mau menyisipkan lagi nih di sini. Add page kosong, ini kosong, oke. Nah ini saya pengen menyisipkan video nih, video pembelajaran. Nah, ini kita bisa pakai klik ini. Oke, nah videonya mana? Kita tinggal masukkan. Jadi saya ulangi lagi. Kalau gambar itu ini, suara ini ya, silakan mau diiringi suara apa sambil menjelaskan boleh.
rekamannya. Kemudian kalau ini video, nah, video pembelajarannya. Contoh ini, kalau misalnya terjadi seperti ini, berarti Bapak Ibu perlu ingat di sini ada suruh komputernya ditambah yang namanya flash, Adobe Flash. Oke, nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini nanti dia akan merekam ke sini. Kalau flashnya ada, maka dia jadi ini videonya. Nah, makanya kalau mungkin video harus disiapkan. Ini contoh. Ini saya lagi gambar videonya. Jadi muncul di sini. Jadi kalau gambar tadi menggunakan ini, kalau video tinggal klik ini. Kalau mau suara saja, rekaman suara Bapak Ibu, ya boleh pakai ini. Video pakai. Oke. Oke, sementara ini sampai video. Ya, video sudah sampai video. Nanti animasi ada, YouTube ada nih. Ya, YouTube artinya kita mengambil video dari YouTube nih. Bisa. Nah, ini kalau misalnya kita punya alamat YouTube, contoh. Saya mau ngambil alamat YouTube Bapak Ibu ya. Saya mau ngambil YouTube pembelajaran ya. Contoh saja lah, contoh saja untuk ini sekitar contoh aja, nanti alamatnya misalnya saya mau ngambil dari YouTube nih. Nah, ini alamat YouTube di atas kita copy nih, copy ya. Yang di atas saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau ngambil YouTube ini ya. Jadi di atas ada alamat YouTube, URL-nya kita copy, kita masuk ke sini, ini YouTube. Nah, URL-nya kita paste di sini. Oke. Nah, ini nanti kita coba nih, saya ngambil dari YouTube. Nah, nanti coba saya jalankan ini. Oke, Bapak Ibu ya, ini kalau ngambil saya ulangi lagi. Kalau ngambil gambar itu ini, kalau ngambil suara berarti audio, ngambil video yang Bapak Ibu punya berarti pakai ini, tinggal diklik. Kemudian kalau ngambil YouTube berarti diklik di sini, tetapi Bapak Ibu harus cari YouTube dulu alamatnya ini, URL-nya. Jadi jalankan dulu URL-nya yang di atas, kita ambil copy ya di blok, copy, pastekan di sini ya. Tadi kan muncul ke sini, klik sini, pastekan di sini URL-nya. Kemudian oke, maka akan muncul seperti ini. Artinya nanti kalau video kita lektor ini kita jalankan, maka ya kita bisa mengambil otomatis materi ini langsung dari YouTube. Nah, kalau ngambil dari YouTube berarti otomatis komputer kita harus terkoneksi dengan internet. Tetapi kalau menggunakan video kita yang dari komputer tanpa harus koneksi dengan internet. Ini. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sementara sampai di gambar sama video. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dicoba. Monggo Bapak Ibu sambil dicoba sampai pembuatan atau menyisipkan gambar dan video. Mungkin sampai di situ Bapak Ibu mempunyai kendala terkait dengan pembuatan bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektorat. Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofon untuk bertanya langsung kepada Pak Aris. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang mempunyai kendala terkait dengan pembuatan bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektorat. Oke, kami informasikan Bapak Ibu terkait dengan presensi, nanti akan kami share di chat Zoom yang di akhir sebelum
penutup acara. Jadi sebelum ditutup nanti akan ada presensi yang akan kami bagikan, link presensi yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak terlewat dalam mengisi link presensi tersebut. Dan monggo Bapak Halo. Ibu. Ya, monggo Pak Akbar. Oh iya, Bu, mau bertanya. Ini berarti kalau sudah selesai kita membuat pembelajaran, berarti filenya dalam bentuk jadi ya, Bu, tinggal diberikan ke siswa. Apa perlu di online kan? Saya juga masih bingung, Bu. Berarti ini otomatis kan berarti offline, Bu ya? Offline. Setelah kita jadikan ini berarti offline, tidak nyambung secara online ya. Kita bagikan secara manual ke siswa berarti, Bu, begitu ya, Bu? Oke, nanti dibagikan secara manual Coba Bu, kepada jangan siswa. itu dulu foto. Monggo Pak Aris mungkin bisa. Iya, fotonya belum ada. Oke, saya jawab di sini nanti terakhir kalau kita sudah jadi semuanya itu nanti ada yang namanya publish, Pak. Publish itu bisa file ini dijadikan Excel ya, Excel artinya sebuah aplikasi yang bisa disidikan atau bisa disimpan di flash disk ya, dipublish. Ini Pak ada orang tua Pak. Publish itu nanti bisa dipublish artinya di burning ya, burning lewat CD, dijadikan Excel, ke flash disk juga bisa, ke CD bisa. Kemudian publish yang lainnya itu bisa di sharekan di YouTube, itu bisa Pak. Jadi linknya nanti bisa. Oh bisa ya Pak ya? Bisa, oke. Jadi ada dua. Nanti kalau misalnya mau dibagikan ke siswa, secara otomatis nanti ada publish, jadikan Excel, sebuah aplikasi yang sudah jadi. Nanti siswa itu tinggal membuka, dikirim lewat HP juga bisa Pak. Jadi tanpa harus ada lektoral lagi di situ. Ya, tanpa harus kita install lektoral lagi, karena aplikasi ini sudah berbentuk Excel. Itu Bapak. Oh iya Pak. Pak Aris, terima kasih Pak. Di HP ya Pak Aris? Ya. Bisa. Bisa nggih, berarti nggak harus Android nggih? Bisa. Nanti kebetulan yang pertama, tampilan pertama itu mau lebarnya seperti Android, kan tadi ada pilihan Pak ya? Iya. Yang di awal itu berbasis Android itu ada, bisa dibuka kalau flashback ke belakang ya Pak. Tadi waktu awal kita mau membuka slide-nya atau gambarnya atau tampilan awalnya itu bisa ke laptop, bisa ke HP, tergantung kita milih awalnya Pak. Kalaupun ini kan ke laptop Pak, tapi itu pun bisa dibuka filenya lewat laptop, lewat HP kalau udah dikirim bisa, karena ini sudah bentuknya aplikasi Pak, sudah jadi. Nanti siswa menerima senang Pak, apalagi kalau ada video dan seterusnya, apalagi misalnya gambarnya itu bergerak. Kalau ini kan gambarnya mati Pak ya, itu bisa ada yang bergerak Pak. Nanti tinggal bagaimana kita mendownload gambar-gambar yang GIF-nya ya, GIF-nya itu bisa. Oke, seperti itu Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Akbar? Ya Bu, mohon maaf Bu. Ini boleh tinggal Bu, misalkan nanti pembelajaran ini nanti juga dibuatkan rekamannya Bu, yang dikirim lewat WA Group. Kira bisa Bu, bagaimana? Oke Pak, ini sudah kami rekam. Nanti rencana sih selain direkam juga akan dipublish di YouTube Pak. Jadi nanti Bapak bisa melihat langsung rekamannya di YouTube. Ya barangkali dari kami pengen memperdalam lagi materi yang sekarang Bu. Mungkin bisa diulang-ulangkan, kami lebih maksimal. Oke, siap Pak. Oke, monggo Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi sebelum dari Pak Aris, mungkin akan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Kalau tadi sudah sampai pada memasukkan gambar, video, audio ke dalam Lektora. Sebenarnya Lektora ini mirip ya Pak Aris dengan PowerPoint, cuman hanya saja lebih praktis, karena kalau misalnya PowerPoint itu kan ketika kita akan membuat link-link seperti ini, kita harus menghubungkan antar satu page ya, menghubungkan antar halaman dengan link-link tertentu. Tapi kalau misalnya Lektora itu tidak perlu menghubungkan, karena
Di sini kita sudah bisa langsung menghubungkan sehingga link-linknya sudah otomatis ada. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum dilanjutkan materi selanjutnya oleh Pak Aris. Sudah sampai mana ini Bapak Ibu pembuatannya, praktek pembuatannya Bapak Ibu sendiri sudah sampai mana? Oke, Pak Aris. Misalnya ini kan dari awal memang ini untuk laptop, tetapi ketika sudah mengetik semuanya, sudah mendesain semuanya, kita pengen di outputnya itu secara Android. Apakah tampilannya akan berbasis kayak HP atau tetap kotak full seperti ini? Nanti kembali lagi tadi yang tadi saya sampaikan di depan itu kan ada beberapa pilihan Pak ya, ada yang berbasis Android. Nanti berarti kita milihnya yang itu, yang di depan. Tadi kan ada gambarnya Pak. Kita mau ditampilkan di mana nih aplikasinya ini, mau di share di mana. Kalau Android berarti nanti ada gambarnya yang di depan itu. Yang awal, waktu awal kita membuka, itu ada pilihannya Pak. Nah itu nanti tinggal dipilih aja. Ya, itu nanti pilih aja, nanti tinggal klik, nanti gambarnya sesuai dengan berbasis Android nanti. Lebarnya menyesuaikan dia. Karena aplikasi Lektora ini memang sudah kompatibel dengan apa-apa yang ada dijelaskan yang di depan tadi ada semuanya Pak. Gitu. Ada semua. Itu Pak. Oke, saya lanjut, saya jelaskan Bapak Ibu ya. Dari tampilan yang Bapak Ibu udah buat ini, nah ini kebetulan kan ada silang ini ya. Ini saya jelaskan sebenarnya ini ada di sini Bapak Ibu. Ini kan ada, kalau saya klik ini silang, maka dia akan muncul ke exit ini sebelah kiri. Ini sebenarnya sudah dibuatkan oleh Lektora ini. Tadi yang disampaikan Watika itu bahwa di Lektora itu sudah disediakan semua. Walaupun sebenarnya kita bisa mendesain sendiri, boleh, bisa. Ya, kita misalnya nggak senang nih tampilan seperti ini, kita bisa rubah semuanya. Kita bisa background-nya kita ganti, ya. Kemudian yang tadi gambar exit button-nya ini kita ganti dengan gambar apa, boleh. Itu bisa nanti pada berikutnya kalau memang Bapak Ibu mau mendalami Lektora ini. Ini contoh saya klik di sini, ternyata adalah perintah exit button ini. Nah, di sini kalau saya klik, nah ini ya keluar. Ini saya klik ini berarti home. Ya, berarti ke halaman awal. Ini keluar halaman awal ya. Kemudian ini misalnya help ya. Misalnya ada keterangan apa yang harus dilakukan apa. Kemudian ini back. Ya, ini udah dibuatkan nih back. Kemudian ini next, berarti halaman berikutnya sama seperti di PowerPoint, cuman saya ulangi lagi tadi apa yang disampaikan Bu Atika, sudah tersedia semuanya di sini. Nah, walaupun kita bisa mendesain kembali. Nah, sekarang berikutnya, setelah jadi semacam ini, misalnya katakanlah udah selesai nih, tapi nanti evaluasi belum nih. Evaluasi belum ya Bapak Ibu ya, nanti kita evaluasi. Kita coba yang sederhana dulu ini, kita coba jalankan menggunakan F11 atau klik ini. Nah, kita coba ya. Oke, ini contohnya nanti bisa didesain ulang. Ini hasilnya. Tapi nanti kita atur posisinya juga nanti ada di situ semuanya ya. Nah ini contoh yang sudah jadi, nanti bisa ditengahkan. Jadi kalau misalnya ini klik pengertian, maka dia akan masuk ke secara otomatis ke pengertian. Sejarah, dia muncul ke sejarah. Ini sudah dijadikan, ya sudah dijadi semua. Manfaat, lapangan, next. Nah ini bisa pakai ini. Ya. Yo bisa ya saya. Ini kan ini. Saya ulangi lagi tadi. Nah. Oke, sampai dengan tadi teknik ya. Atau ini nanti dirubah ya Bapak Ibu ya, bisa. Yang ada video di mana ini ya? Saya cari. Ada video di mana? Kan sekarang dari ibu lah ini ada di sini. Ini. Tadi kalau ngambil dari sini nih misalnya.
Kopi di sini aja bisa. Nah, nanti seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya mau dijalankan lewat ini bisa. Udah. Ya, nanti lewat itu aja tadi. Nah, kemudian berikutnya untuk evaluasi sekarang. Silakan Bapak Ibu klik evaluasi, ya, sini klik. Nah, di sini sudah disediakan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini evaluasi. Nah, ini untuk evaluasi Bapak Ibu. Nanti kita akan buat sebuah evaluasi akhir, ya, pembuatan evaluasi. Oke, silakan Bapak Ibu klik itu. Oke. Nah, pada evaluasi ini, penilaian ini ya, nanti Bapak Ibu kita ganti nih di sini boleh ya. Tagnya terserah Bapak Ibu, misalnya gini, silahkan Anda melaksanakan, silakan bisa dicoba ya Bu ya, penilaian ini, oke, untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari. Yang klik tombol klik, ini bebas sebenarnya Ibu ya, klik tombol next, ini menerjemahkan ini aja, klik tombol next untuk melanjutkan penilaian ini. Kemudian klik tombol down. Oke, silakan waktu itu saya sambil dicoba. Klik tombol down untuk lanjut ke soal berikutnya. Tombol down untuk catatan. Itu di bawah ada catatan. Nanti bisa Bapak Ibu dibuat juga catatan sendiri ya, nanti catatannya seperti apa nanti saya buatkan kalimatnya. Nanti silakan bisa dirubah juga tergantung Bapak Ibu yang akan membuat kalimatnya. Ya, catatannya ini saya hapus. Oke, kalau saya konsep ininya. Silakan Bapak Ibu ketik dulu. Saya nunggu.
Ingat, alternatif jawaban selalu akan berubah. Jadi nanti setiap kali Anda mengaktifkan. Nah, jadi alternatif jawaban selalu akan berubah. Biasanya kalau soal seperti itu berubah-ubah setiap kali Anda mengakses. Jelas ya Bapak Ibu ya, nanti kita buat seperti ini. Jadi nanti selalu akan berubah dia dalam mengakses penilaian. Oke, penilaian ini ya. Oke, good. Selamat mengikuti. Kita buat seperti ini di kalimat awal. Silakan. Sudah, Bapak Ibu? Dibuat kayak gini ya. Jadi evaluasi pada evaluasi ini silakan Anda melaksanakan, misalnya siswa melaksanakan penilaian ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap ini ya, laksanakan tugas. Klik next untuk melanjutkan penilaian ini. Klik tombol down untuk lanjut soal berikutnya. Ingat, perlu diingat bahwa alternatif jawaban selalu akan berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Ini berubah-ubah. Setiap kali mengakses dalam penilaian ini, Oke. Sekarang berikutnya kita klik di bawah, ini sudah disediakan. Oke, ini sudah disediakan evaluasinya Bapak Ibu. Nah, di bawah sudah disediakan ini. Nah, ini kan ada ini tadi sesuai dengan yang kita masukkan nih. Nah, ini sudah ada. Ya, ini. Oke, muncul semacam ini. Nah, ini tinggal diedit aja, Bu. Pertanyaannya apa? Ya. Dan tinggal mengikuti aja alurnya. Nah, ini nanti bisa dirubah pertanyaannya ini. Contoh di sini. Contoh aja ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju untuk melanjutkan penilaian ini? Pertama, kita nanti setuju. Yang kedua, kita ganti. Oke, silakan Bapak Ibu sampai sini dulu. Akan bisa dicoba dulu. Sambil saya tunggu biar tidak terlalu banter ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang akan ditanyakan, ini sudah sampai pembuatan evaluasi. Untuk evaluasi Pak Aris, apakah harus pilihan ganda atau bisa soal urean? Bisa. Nanti ada mau soal urean boleh ya. Bisa. Ini nanti kita coba yang seperti ini dulu. Kita coba yang ini nanti ada soalnya. Ya, boleh mau urean, boleh atau boleh. Tetap bisa berarti nggak Pak? Kalau misalnya soal urean mau dikasih penskorannya di lektora tetap bisa berarti nggak? Bisa, ya, bisa. Penskorannya bisa nanti
bisa di ini semua. Oke. Nah, Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya bisa langsung ditanyakan, mungkin bisa mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu kemudian bertanya. Karena ini sudah sampai pada tahap evaluasi atau pembuatan evaluasi di dalam lektora. Jadi nanti bahan ajar yang akan Bapak Ibu buat itu selain memuat KI, KD, indikator, materi, juga akan memuat latihan dan soal evaluasi serta deskripsi dari pengembang itu sendiri, pengembang atau pembuat media ya, bahan ajar interaktif dengan menggunakan lektora. Jadi monggo Bapak Ibu barangkali ada yang akan ditanyakan baik terkait dengan pembuatan evaluasi maupun berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, tahapan-tahapan dari pembuatan lektora bisa ditanyakan agar nanti pada saat Bapak Ibu mengembangkan terkait dengan bahan ajar interaktif dengan menggunakan lektora, Bapak Ibu sudah tidak mempunyai kendala apa-apa. oke. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita akan mengedit ya Bapak Ibu ya, ini contoh, ini diklik semua Bapak Ibu ya. Klik kanan ya. Tadi sudah saya coba ya. Ini ada edit question. Klik. Nah, kemudian ini klik. Nah ini kita ngaturnya di sini Bapak Ibu. Ya, kita ngaturnya di sini nih. Ini kan ada pertanyaannya nih, question 1 ya. Variabel, kemudian apakah Anda setuju untuk melanjutkan penilaian ini? Nah, ini. Kemudian jawab ini setuju. Kemudian ini kita bisa ganti juga nih, tidak. Kita lewat sini Bapak Ibu. Oke, silakan sambil dicoba dulu. Oke. Nanti kalau klik OK, maka akan berubah nih. Nah, kan sudah. Oke, itu. Oke. Jadi ulangi lagi tadi di blok, diklik semuanya, kemudian klik kanan, kemudian edit question. Nah, ini. Edit. Nah, kemudian tinggal diganti, mau ganti dari sini, mau membuat tulisan di sini juga bisa lewat edit tadi. Ya. Saya ulangi lagi. Ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau menambahi, ini kan ada dua ya, itu ya, value-nya bisa. Ini 2, 3, silakan lah. Oke. Oke, sampai sini. Ini ada cancel. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang ini sekarang. Nah, oke. Yang evaluasi ke berikutnya, yang kedua. Ini cuman ini aja dulu sementara kayak gini. Nah, oke, kemudian ini. Nah, kita mencoba yang ini, yang ada 3 ini evaluasi berikutnya ya. Ini nanti kita akan edit juga bisa ya. Ya tadi sebenarnya sama untuk edit ya. Oke. Tinggal klik kanan, edit equation. Nah ini, oke. Nah ini kan sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini, oke. Nah nanti ini baru kita masuk ke sini contoh. Sudah sampai sini Bapak Ibu. Saya tunggu. Question yang berikutnya ini.
Nah, contoh di sini value nih ya. Nanti misalnya ada penilaiannya, ada poin value-nya 50 nih nilainya. Kemudian kita ganti nih pertanyaannya. Kita tambahin misalnya ini tujuan pertanyaannya ya, aku monggo tujuan pembelajaran ini tergantung pertanyaan Bapak Ibu monggo terserah. Tadi dari berapa ini berapa ya, ini contoh aja lah, terserah nanti mau pertanyaannya seperti apa ini contoh aja Bu. Kemudian di bawah ya ini kan ada random ya, random itu diklik ya, jadi nanti mengacak dia ya, mengacak tadi yang tadi disampaikan acak jawabannya, jadi tidak selalu itu ya posisinya, nanti juga ya nanti dia akan mengacak sendiri ya, di random sendiri. Nanti tinggal diisi jawabannya, ini kayak tadi mau jawabannya apa. Oh, dicoba sambil isi, nanti isinya apa ya. Buat dulu ya Bapak Ibu ya, ini poin nilainya, ini random. Oke, sambil saya nunggu. Nah, saya contohnya jawabannya ini misalnya ya. Monggo buat Tika diisi dulu, barangkali teman-teman mau menanyakan dulu, boleh. Oke, monggo Bapak Ibu, sudah sampai mana Bapak Ibu mempraktekannya? Barangkali Bapak Ibu ada kendala terkait dengan pembuatan, tadi yang terakhir adalah pembuatan soal evaluasi. Monggo Bapak Ibu bisa menanyakan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Jadi tadi soal evaluasi itu bisa dibuat dalam bentuk pilihan, benar salah, pilihan ganda, bisa juga dibuat dalam bentuk urean ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang untuk latihan hari ini memang soal evaluasinya itu ada 3 nggih Bapak Ibu, tetapi untuk yang nanti Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu kembangkan, nanti soal evaluasinya kurang lebih ada 10, sedangkan untuk latihannya kemarin saya bilangnya berapa nggih Bapak Ibu, kurang lebih ada 5 nggih, 5 soal terkait dengan materi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu dalam bahan ajar interaktif berbasis Leptora. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang akan ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Aris terkait dengan pembuatan evaluasi atau materi-materi sebelumnya. Jika tidak ada yang akan ditanyakan, mungkin nanti Pak Aris akan melanjutkan materi-materi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Misalnya tadi seperti ini aja dulu ya, untuk latihan pertama. Kita coba oke. Nah ini. Nanti kalau kita coba jalankan, ya kita coba jalankan aja misalnya yang ini dulu lah, kita jalankan dulu.
Nanti ada kelanjutannya lagi Bu Atika, apa gimana? Itu untuk Iya, Pak. Kalau misalnya materinya sudah selesai semuanya, mungkin hari ini cukup, Pak. Tapi kalau materinya memang masih ada yang belum disampaikan atau belum selesai, mungkin kita lanjut di sesi daring yang selanjutnya di besok ya, Pak. Tapi kalau materinya sudah selesai, daringnya cukup 1 kali, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan materi terkait dengan maksud saya mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan Lektora. Mohon maaf Pak Aris, ini ada pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan ya, saya kira pertanyaan. Nanti untuk rekamannya bisa kami share ke grupnya Bapak Ibu, tentu saja setelah kami unggah ke dalam YouTube, agar nanti Bapak Ibu lebih mudah ketika mengaksesnya. Monggo saya kembalikan ke Pak Aris, mungkin masih ada materi yang belum tersampaikan terkait dengan pengembangan bahan ajar berbasis Lektora yang akan dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru dalam kegiatan workshop ini. Biar ini Bu ya, Bu Atika, ini kan kita udah lumayan nanti untuk evaluasi, untuk latihan evaluasi, khusus evaluasi ini kan saya lanjut terus Ibu ya, program kita sebenarnya kan nanti evaluasi ada sendiri ya Bu ya untuk soal. Nah ini untuk pengenalan aja cara pembuatannya, tapi nanti lebih mendalamnya lagi. Tadi kan ada pertanyaan gimana pakai bukan pilihan ganda. Nah nanti insya Allah mungkin saya minta waktu 1 pertemuan lagi Bu Atika ya untuk men-share biar nanti para peserta itu benar-benar paham. Artinya gini, untuk evaluasi nanti kita buat sendiri Bu. Nanti tinggal Bapak Ibu peserta nanti menggabungkan antara yang tadi yang saya sampaikan kemudian yang khusus untuk evaluasi biar nanti evaluasi dikhususkan sendiri bagaimana Ibu? Boleh Pak, mungkin besok ya Pak dilanjutkannya karena hari Jumat kita sudah finishing terkait dengan pengembangan bahan ajar berbasis Lektora. Yeah. Kalau Pak Aris untuk besok bisa? Insya Allah saya usahakan nanti dengan waktu jam yang sama ya Insya Allah nanti bisa untuk khusus untuk membuat evaluasi ini ya Bapak Ibu nanti ada lumayan karena lumayan banyak nanti untuk evaluasi. Kalau ini kan baru mengenalkan bagaimana cara membuat sebuah evaluasi dulu soal karena tadi nanti Insya Allah pada pertemuan berikutnya khusus kita membuat soal dan jawaban kemudian nanti ada penilaiannya secara otomatis nanti. Kalau misalnya kita menjawab salah, seperti apa komentarnya, kemudian kalau bisa menjawab benar, komentar seperti apa, kemudian hasil perhitungan akhir yang benar berapa, yang salah berapa, nilai di situ akan muncul nanti, jadi siswa akan senang dengan menggunakan aplikasi yang kita buat Bapak Ibu. Ya. Jadi tertarik, oh saya nilainya ini 100 misalnya, dia bangga, nanti ada tulisan poin 100. Kalau misalnya oh ini cuma 50, nah dia nanti akan ada terpacu untuk menjawab soal yang tadi. Nah, padahal kan kita acak lagi tadi ya di aplikasi kita acak lagi ya kemudian kan tidak bisa misalnya dia itu kira-kira nanti jawabnya ini dan seterusnya. Itu seperti itu Bu Atika biar nanti fokus untuk evaluasi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya biar lebih jelas termasuk tadi penilaiannya hasil akhirnya itu kayak gitu Bu Atika biar nanti semuanya fokus ke ini juga nanti biar digabung dari materi kemudian sampai akhirnya pembuatan sebuah nilai. Kalau ini baru saya kenalkan bagaimana cara membuat evaluasi yang baru 1 soal 1-2 soal Bapak Ibu bagaimana kalau memang disetujui Insya Allah besok kita sepakat untuk khusus pembuatan soal evaluasi. Oke, Matan. Untuk Bapak Ibu bagaimana kiranya untuk besok sangat ya Bapak Ibu dilanjutkan terkait dengan pembuatan evaluasinya? Sampai publish nanti Bapak Ibu, sampai publish dijadikan
CD dijadikan Excel, ya nanti ada publish-nya. Saya jadi sampai publish, jadi sudah berbentuk sebuah aplikasi yang sudah jadi. Itu. Monggo Pak Akbar, barangkali ada yang menyampaikan. Bagaimana? Ya Pak, maksudnya untuk pertemuan besok insya Allah saya setuju Pak. Setuju kita melaksanakan lagi kegiatan Zoom meeting ini untuk melanjutkan materi yang sekarang, Pak. Kemudian yang saya tanyakan, Pak, barangkali mungkin akan dijawab, akan digantikan pada pertemuan berikutnya. Untuk lektor ini berarti kita pun bisa itu Pak ya, bisa mengetahui hasil rekapan siswa dari nomor absen 1 sampai nomor 2 nilainya itu Pak. Iya. Seperti pada pembuatan Google Form, kan itu kita langsung bisa download rekapan nilainya Pak. Untuk rekapan nilainya siswa ya Pak ya. Iya, itu nanti ada sendiri Bapak nanti. Oh iya Pak. Ya, ada form yang masuk, kita membuat data siswa Pak ya, data siswa itu dia bisa masuk ke situ. Oh iya. Itu ada poin sendiri nanti. Iya. Oke. Itu pengembangan berikutnya itu ada. Iya, berarti materi berikutnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa Pak Akbar, ini berarti bagus Pak, benar. Berarti kita udah sampai ke sana nanti ya. Kita fokus ke sini, tapi itu ada Pak. Jadi nanti si siswa itu akan masuk ke situ, data-datanya, kemudian dia akan menjawab, kemudian hasil rekapan akhirnya Pak. Iya Pak ya. Oke. Monggo Ibu Sinten malih. Oh nggih Pak, untuk yang hari ini kan berarti peserta workshop sudah membuat sebagian nggih, berarti menyimpan biasa terlebih dahulu nggih Pak Aris, file save as nggih. Nggih. Jadi kita coba simpan ya Bapak Ibu, Bapak simpan save as ya. Mau taruh di mana ini? Oke, silakan. Ini karena ada video tadi ya, ada video, maka dia akan kita cari dokumen, terserah mau disimpan. Oke, nah itu udah tersimpan. Oke, nah, seperti itu Ibu, tinggal bisa disimpan, taruh di mana ya, silakan. Nanti insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa lanjut khusus untuk penjelasan mengenai tadi evaluasi, jadi khusus untuk pembuatan soal, kemudian tadi penilaian dan seterusnya, biar nanti insya Allah bisa paham semuanya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya hari ini kita selesaikan mulai dari tadi ya, apalagi kemarin yang menginstal dan seterusnya sampai ini ya, mengoperasikan, nanti malah kebanyakan materi mungkin teorinya. Nanti coba insya Allah insya Allah besok buat TK ya. Nanti kalau minggu depan lupa lagi. Insya Allah besok kita siapkan untuk khusus untuk tadi soal. Monggo, mungkin sementara dari saya cukup Bu Atika. Oke. Terima kasih untuk Pak Aris yang sudah menyampaikan materi terkait dengan pembuatan lektora, pembuatan bahan ajar dengan menggunakan lektora. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa mempraktikkan sendiri pengembangan bahan ajar dengan menggunakan lektora, tentu saja dengan materi-materi yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Nanti kami akan share terkait dengan rekamannya agar Bapak Ibu bisa mengulang kembali terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan pengembangannya. Untuk presensi ini sebenarnya saya sedang download di WhatsApp web ya, cuman dari tadi laptop saya agak lola, jadi nanti untuk presensi kalau tidak bisa saya buka WhatsApp webnya, nanti saya share lewat grup saja ya Bapak Ibu, lewat grup WhatsApp saja terkait dengan link presensinya, karena ini masih loading. Terkait dengan presensinya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk untuk bahan ajar interaktifnya yang menggunakan lektora, minimal sampai materi. Evaluasi boleh Bapak Ibu mulai menuliskan soal-soalnya mungkin yang sudah Bapak Ibu persiapkan, sehingga untuk besok tinggal menambahkan pengembangan-pengembangan terkait dengan evaluasi.
Mungkin hari ini sudah cukup dari Pak Pras, mungkin ada yang akan disampaikan? Baik, terima kasih untuk Bu Atika. Pak Aris, terima kasih untuk materi yang diberikan. Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini Bapak Ibu bisa menyusun tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris. Terus kemudian untuk besok kita kan sampai tahap publikasi ya Bapak Ibu. Mohon untuk Bapak Ibu bisa menampilkan nanti hasil dari penyusunan bahan ajar yang sudah disusun. Nanti bisa kita koreksi. Barangkali nanti ada trial dan errornya, ada beberapa yang mungkin kurang pas, nanti bisa kita langsung dibenahi. Dan nantinya ketika hari Jumat pertemuan tatap muka untuk penutupan pelatihan ini, kita minta untuk perwakilan Bapak Ibu random mungkin 3 atau beberapa yang bisa untuk menampilkan secara utuh atau secara final hasil dari bahan ajar yang telah dibuat. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih, gitu saja mungkin dari saya kembalikan kepada Bu Atika. Monggo Bu. Baik Pak Pras, terima kasih. Ini terkait dengan presensi, saya masih terkendala terkait dengan membuka WhatsApp-nya di website, karena kalau misalnya membuka banyak aplikasi, komputer saya memang agak lambat nih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Nanti untuk link presensi akan saya share lewat grup WhatsApp yang sudah ada Bapak Ibu di dalamnya. Nanti akan saya share terkait dengan link presensi hari ini, kemudian juga rekamannya akan saya share lewat grup WhatsApp. Demikian materi kita pada hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kami berharap Bapak Ibu dapat mengembangkan bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektora, minimal tadi sampai dengan menginput materi ya Bapak Ibu, kemudian nanti filenya di save as saja, jangan dipublish dulu, karena untuk materi publish filenya akan disampaikan besok pada hari Kamis, jamnya itu sama nih Bapak Ibu, kita akan memulai jam 9. Demikian untuk hari ini Bapak Ibu, barangkali nanti pada saat proses pengembangan Bapak Ibu ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan via grup WhatsApp, nanti akan kami jawab satu persatu kalau misalnya banyak pertanyaan yang masuk. Untuk hari ini kami cukupkan, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atika minta dokumentasi. Oh ya. Sebentar ya Bapak Ibu yang masih yang masih off kamera mungkin bisa di-on-kan dulu kameranya karena kami memerlukan untuk dokumentasi Bapak Ibu dokumentasi kegiatan ini. Sebentar ya. Oke, 1, 2. Ya, sudah ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa live dari room, barangkali ada kesibukan yang lain karena workshop kita pada hari ini sudah cukup, sudah selesai, kita lanjutkan besok untuk jam yang sama, sampai bertemu besok dan kami tunggu kreativitas Bapak Ibu semuanya di dalam mengembangkan media bahan ajar interaktif dengan menggunakan Lektora. Kami akhiri, boleh Bapak Ibu bisa langsung live dari Zoom ini ya Bapak Ibu.